Hai semua, kembali lagi bersama saya Ririn dalam program kesayangan kita, Ngulik Sejarah hanya di Unhas Historia. Kalian pasti udah tahu nih, kalau dulu Indonesia itu dikenal dengan nama Nusantara. Nah, Nusantara ini tersusun dari kerajaan-kerajaan, mulai kerajaan Hindu, Buddha, sampai peradaban kerajaan-kerajaan Islam. Hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kerajaan Gotalo dengan pusat keramaiannya di Bandar Makassar, Kota Makassar saat ini. Inilah Unhas Historia. Awal mula kejayaan dimulai di ujung timur Nusantara, di mana terhampar kisah kejayaan maritim yang terukir dalam sejarah. Makassar, kota yang kini dikebut dengan modernitas, menyimpan jejak masa lalunya sebagai kerajaan maritim yang perkasa. Awal mula kejayaan Makassar dimulai dari perjalanan dua kerajaan bersaudara, Goa dan Talo, berdiri kokoh di muara Sungai Jeneberang. Mereka membangun peradaban yang kaya akan budaya dan menjadi salah satu pusat perdagangan. Pada tahun 1546, sejarah mencatat momen penting yang menjadi penanda dimulainya era baru Kerajaan Makassar. Persatuan Goa dan Talo di bawah kepemimpinan Raja Goa Talo pertama Sultan Hasanuddin membawa Makassar pada era keemasannya. Kerajaan Goa Talo itu adalah kerajaan maritim terbesar, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Tapi perjalanan kerajaan ini melalui fase tertentu dari waktu ke waktu. Puncaknya ketika dua kerajaan lokal ini, Makassar dan Talo, kemudian bersatu. Kerajaan Goa Talo sendiri, terutama Goa itu dimulai kira-kira di awal abad ke-14, artinya di awal tahun 1300-an pada saat itu. Ditandai dengan kemunculan penguasa pertama yang kita kenal sebagai Toma Nurung pada saat itu, yang kemudian berpusat di daerah Tamalatea sekarang. Jadi cukup jauh dari pesisir pantai pada saat itu, di wilayah Goa agak ke pedalaman sekarang. Nah, nanti di abad ke-16 awal, ketika pemerintahan Karaeng Tumaparisi Kalonna, pusat pemerintahan Goa itu kemudian bergeser ke wilayah pesisir. Ini salah satu kelebihan yang disebutkan pada Raja Goa ke-9 ini, yang memiliki visi ke depan melihat perubahan dunia global, memperhatikan bagaimana aspek perdagangan itu semakin berkembang. Dan mau tidak mau, kalau Goa mengambil peran yang lebih besar, pusat kekuasaannya harus digeser, tidak lagi ke arah yang lebih jauh dari pesisir, tetapi kemudian pindah ke sekarang yang kita kenal sebagai Sombaopo. Nah, sejak saat itu pusat kerajaan Goa ini ada di Sombaopo. Wilayah yang mengambil peran yang besar dalam era perdagangan bebas, perdagangan dunia pada saat itu, yang kemudian antara Muara Talo dan kemudian Muara Jeneberang sebagai sebuah bandar yang penting pada saat itu. Kemudian di antara Sungai Talo dan Sungai Jeneberang, muaranya itu, terdapat beberapa benteng-benteng pertahanan yang kemudian menjadi pusat aktivitas penduduk pada saat itu. Nah, sejak saat itulah ketika keduanya bersatu, maka lambat laun kerajaan Goa Talo menjadi satu kekuasaan yang penting dalam aspek kemaritiman di Nusantara. Pengaruhnya begitu penting karena kemudian menjadi
hub utama keterhubungan antara timur dan barat, kemudian menjadi penghubung utama antara sumber-sumber rempah yang ada di timur, dan kemudian ketika mau diperdagangkan ke dunia yang lebih luas, ke Singapura, ke Eropa, ke berbagai belahan dunia lainnya. Nah, itu terus berlangsung, masa keemasan itu berlangsung ketika kedua kerajaan kembar ini yang kita kenal sebagai kerajaan Goa Tallo, yang kemudian ibu kotanya di Sombaopu, seperti yang saya katakan tadi, Karain Tumaparisi Kalonna. Dan setelah itu raja-raja setelahnya, terutama ketika kerajaan ini menerima Islam, ketika Sultan Alauddin menerima Islam, kebesaran kerajaan ini semakin meluas dan seterusnya, dan tidak saja untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, tetapi perluasan kekuasaan kerajaan ini sampai ke wilayah yang cukup luas, terutama di wilayah timur Indonesia. Dan puncaknya ketika Sultan Hasanuddin berkuasa dan sekaligus menandai sebenarnya keruntuhan Makassar pada saat itu. Kebesarannya Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin itu membuat penguasa-penguasa lain, terutama yang dari Eropa, ingin menggusur kekuasaan Makassar, dan monopoli Makassar semakin lama-kelamaan semakin mengecil, dan kejatuhan Makassar di akhir abad 17 juga terjadi dengan ditandai dengan perjanjian Bungaya tersebut. Makassar menjelma menjadi pusat perdagangan maritim raksasa. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia bersandar di pelabuhannya, mengantarkan rempah-rempah, sutra, dan komoditas lainnya menuju berbagai belahan dunia. Tidak hanya dari sektor perdagangan, kejayaan maritim Makassar juga didorong oleh kekuatan armada yang kuat di bawah komando Laksamana Karaing Matoaya. Makassar pernah mencatatkan sejarah berhasil memukul mundur Portugis dalam pertempuran laut yang sengit. Armada tempur yang solid dan modal dari lokasi yang strategis membuat Makassar menjadi kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara dari menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan. Melihat dari jejak dan peradaban Islam, Raja Goa ke-16, Imangari Daeng Bonto Karaeng, membawa nafas Islam dalam kepemimpinannya, memadupadankan akulturasi budaya, seni, dan tradisi Islam Makassar, melahirkan tradisi baru seperti Maulid Nabi dan tradisi-tradisi Ramadan. Di era ini juga masjid-masjid mulai ramai didirikan sebagai pusat syiar agama. Kini, sisa-sisa kejayaan Makassar telah menjadi situs bersejarah. Benteng Sombaopu, Istana Balalompoa, dan makam Raja-Raja Goa menjadi saksi bisu masa lampau keemasan Makassar. Makassar terus berkembang, bergerak menjadi kota modern yang dinamis, namun semangat dan warisan leluhur menjadi spirit yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sejarah Indonesia itu adalah kebesaran kerajaan ini, kerajaan Goa Tallo itu pada aspek sejarah, budaya, warisan kemaritimannya. Telah menghubungkan tempat ini dengan berbagai tempat di banyak wilayah di Nusantara dan tempat-tempat yang lain. Artinya keterhubungan pertukaran ide, pertukaran gagasan, pertukaran barang, pertukaran komoditi itu menjadi penting dan menandai keterhubungan dengan banyak tempat. Artinya apa? Kemajuan, modernitas itu menjadi sesuatu yang digerakkan dari warisan kerajaan Goa Tallo. Nah, itu kan kemudian yang terlihat bahwa bagaimana pengetahuan tentang negara, kerajaan, mengelola pelabuhan yang besar dan seterusnya, bahkan sampai lahirnya orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, ilmuwan dan lain sebagainya. Nah, contoh Karaeng Patingaloang yang menjadi warisan dari periode masa keemasan ini, banyak kemudian lahir orang-orang yang hebat dalam berbagai hal, baik dalam pemerintahan, cerdik cendekia. Jadi warisannya itu luar biasa. Bahkan kita memiliki warisan kitab perdagangan yang diwariskan dari periode tersebut. Kita punya Lontara sebagai warisan tradisi era maritim juga, yang kemudian bisa mencatat aktivitas kehidupan kenegaraan, kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya, termasuk kehidupan maritim dari warisan kemaritiman ini, dan seterusnya.
Dari kerajaan maritim yang perkasa hingga menjadi kota modern yang berbudaya, Makassar telah mengukir tinta emas dalam kitab sejarah. Kisah kejayaan dan warisan budaya yang ditinggalkan leluhur kita harusnya bisa jadi inspirasi bagi kita nih sebagai generasi penerus. Udah waktunya Makassar mencatat sejarah lagi dengan nama-nama generasi kita di dalamnya. Untuk Makassar, untuk Indonesia, ngulik sejarah hanya di Unhas Historia. Saya Ririn, sampai jumpa di episode Unhas Historia selanjutnya.